Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, barangkali kita baru pertama bertemu walaupun tidak bertatap muka, tapi semoga apa yang menjadi program kita ini sampai kepada maksud daripada pembelajaran kita. Maka dari itu, Bapak mohon kalian bisa memahami semua yang akan Bapak sampaikan, terutama dalam materi atau bahasan yang akan Bapak sampaikan, yaitu pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini jelas bahwa kita yang utama adalah untuk mengenal apa sih itu korupsi itu, apa sebenarnya yang dinamakan korupsi itu. Korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk atau rusak. Sedangkan korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penggelapan. Jadi di sini jelas Bapak akan mengutarakan bagaimana untuk menghindari korupsi ini yang sesuai dengan tema pendidikan anti korupsi. Jadi tadi dijelaskan oleh Bapak, korupsi berasal daripada kata rusak atau buruk, yaitu korup. Jadi korupsi sendiri, Bapak ulangi, adalah penyelewengan atau penggelapan. Yang berhubungan dengan penyelewengan dan penggelapan itu namanya korupsi, yang akan mengakibatkan kerusakan tatanan sosial, kerusakan tatanan sosial dari perilaku buruk, yaitu melakukan penyelewengan dan penggelapan dalam arti kata yang luas. Dalam hal ini itu tidak hanya menyangkut dengan materi, semua aspek bisa tersangkut dengan kata korupsi ini yang mengakibatkan tadi kerusakan dan keburukan. Jadi selain daripada materi, kerugian materi yang diakibatkan oleh korupsi ini juga kerugian mental, spiritual, karena kita tidak menggunakan semua kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Karena apa? Itulah modal kita di dalam kehidupan ini. Karena jika tadi dikatakan bahwa korup kita adalah buruk, kita berperilaku buruk, tentu akan mengakibatkan kerusakan tatanan sosial. Kerusakan tatanan sosial yang akan mengakibatkan kerugian yang diderita bukan hanya saja oleh kita, tetapi oleh masyarakat juga akan dirasakan dengan perilaku yang buruk itu, yang dilakukan dengan cara menyelewengkan atau menggelapkan katanya. Kalian sebagai siswa tentu mengerti bagaimana cara kalian untuk mengatur waktu kalian agar kalian bisa menjadi orang yang
Sedangkan ini sudah diterangkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia katanya tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengamanatkan dan mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meningkatnya akhlak mulia jika semuanya itu kita laksanakan. Yang lain adalah untuk mencerdaskan kita dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Jadi semuanya adalah sudah diatur sebelum negara mengatur bangsa ini. Allah telah mengatur manusia bagaimana cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik. Di sini dijelaskan dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang cerdas, maka dia harus beriman dahulu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan harus berakhlak mulia, juga sehat lahir dan batin. Tidak boleh berhenti untuk terus menuntut ilmu dan mempunyai kreativitas di dalam dirinya dan pengalaman selalu mengembangkan kemampuan dan mempunyai kemandirian juga. Itu yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab terhadap negara dan rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Di dalam pasal 33 Undang-Undang Sisdiknas juga menyebutkan bahwa kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan menyakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini walaupun kalian sudah lulus bukan berarti hanya mempunyai keterampilan saja, tetapi sikap juga kalian harus punya dan keterampilan. Jangan sampai kamu beranggapan bahwa saya sekolah untuk mendapatkan ijazah. Saya sekolah untuk mendapatkan ilmu. Saya sekolah untuk menjadi orang alim. Tapi yang Bapak harapkan, kamu sekolah itu untuk terus meningkatkan kemampuan di dalam diri kamu. Intinya begitu. Jadi intinya ada keikhlasan di dalam diri kamu bahwa memang kamu untuk selalu berbuat baik. Tadi dihubungkan dengan korupsi berarti kamu tidak pernah melakukan suatu penyimpangan. Di mana katanya penyimpangan itu akan mengakibatkan satu kerusakan tatanan sosial dan akan merugikan semua pihak. Intinya begitu. Awas, sekali lagi Bapak
coba lihat di dalam kebiasaan kalian yang kalian sebenarnya mungkin tidak terlalu paham bahwa itu adalah termasuk di dalam ke dalam ranah korupsi. Seperti katakan sekarang kalian harusnya sekolah di jam 7 tepat harus masuk, tapi kalian berpendapat nanti sajalah, tenang saja, yang penting saya masuk nanti sekolah walaupun terlambat. Nah, itu juga sebenarnya masuk ke dalam kategori korupsi. Itu yang harus dihindari oleh kita. Jadi dalam berbagai aspek kehidupan kita harus mengatakan bahwa korupsi adalah anti di dalam kehidupan saya. Jadi dalam segala aspek kehidupan. Jadi korupsi itu sangat-sangat sekali merugikan. Bukan hanya kita. Kalian bisa lihat contoh akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang telah melakukan satu tindak pidana korupsi. Mungkin bukan 1-2 orang. Contoh-contoh yang buruk. Maaf kalau seandainya ini terlalu masih Bapak mengatakan banyak pejabat-pejabat kita yang melakukan korupsi. Nyatanya apa yang dia rasakan? Tidak lain adalah kesengsaraan. Karena apa? Satu perbuatan akan mengakibatkan suatu keadaan. Perbuatan baik jelas akan berakibat baik. Perbuatan buruk juga akan berakibat buruk bagi dirinya atau kelompok. Inilah yang harus dihindari oleh kita. Jadi terus kita harus selalu berusaha untuk menjauhi yang namanya korupsi. Banyak contoh-contoh. Kamu jangan takut bahwa manusia itu telah diatur oleh Allah bagaimana nanti kita akan mencapai hasil. Orang banyak yang tidak tahu seseorang akan berhasil karena dengan keuletannya berusaha. Terus berusaha tanpa berhenti, karena memang khususnya itu agama Islam mengajarkan bahwa carilah ilmu semenjak dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Itu sudah jelas bahwa kita diharapkan untuk terus mencari ilmu. Di dalam hal ini tentu kita nanti akan tahu yang mana yang harus kita hindari, yang akan merusak tatanan kehidupan kita. Maksudnya jangan melakukan korupsi dalam berbagai aspek, mau mengenai materi atau mau mengenai waktu, apapun juga. Sedikit Bapak mengulas mungkin ini ya sedikit keluar daripada ini, tapi ini jelas bahwa kita ini diharuskan, tadi penekanannya adalah terus berusaha untuk berbuat baik untuk kita dan baik juga untuk lingkungan atau orang lain. Karena ada dalam satu sempalan surah dalam Al-Quran disebutkan bahwa maka sesungguhnya katanya di dalam kesulitan itu
kemudahan. Betul tidak? Ya kan? Ada kemudahan. Dan malah diulang sampai 2 kali. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalian jangan takut jika kalian menghadapi kesulitan. Karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Intinya dalam sempalan bagian dari surat Asy'ar itu juga atau surat Insyirah mengatakan bahwa setelah kalian selesai melakukan suatu pekerjaan, maka jangan diam. Terus kalian bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang lain yang mungkin hasilnya akan lebih baik. Akan lebih baik. Jadi tidak lain bahwa semua itu adalah kita berharap kepada Allah. Karena kepada Allah lah, kepada Tuhan lah kita berharap. Dan insya Allah dengan semua perbuatan dan perilaku kita yang baik, dan selalu memohon kepada Allah untuk segala kebaikan, insya Allah kita juga akan dibukakan pintu untuk menuju kesuksesan. Kita teruskan. Di dalam menuntut ilmu tadi jelas kita orang berilmu tentu akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jelas. Jadi perbuatan korupsi itu harus kita hindari, ya. Harus mengatakan anti terhadap korupsi. Gitu. Jadi kalian jangan takut bahwa manusia itu tidak ada yang diciptakan untuk menjadi manusia bodoh. Yang ada adalah manusia malas. Itu ya. Ini ada satu kisah dari tanah Arab di sana. Jadi begini, maaf, mungkin ini ada sedikit menyimpang dari ini, tapi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita harus melakukan dan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ada satu kisah di dalam suatu majelis ilmu. Di dalam satu majelis ilmu, lanjut Pak. Di dalam satu majelis ilmu ada seorang, katakanlah peserta didik atau murid, terus dia berusaha tetapi dia tidak memperoleh kemampuan, sampai pada suatu saat dia patah semangat. Ternyata saya tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada dalam majelis ilmu ini. Maka dari itu, tadi ya, lebih baik saya pulang. Dan saya akan membantu orang tua. Di dalam perjalanan, dia merasa kegerahan, kepanasan. Akhirnya dia berteduh. Selama dia berteduh, dia menyaksikan ada fenomena, ada di situ air yang mengalir kecil sekali dan menetes menimpa batu, dan lama-lama batu itu berlubang. Dia berpikir,
seiring waktu yang terus berjalan, bukan berarti manusia tidak bisa berkembang. Oh, inilah contoh buatku agar aku terus dan tidak boleh putus asa untuk menuntut ilmu. Akhirnya dia kembali lagi ke majelis ilmu tersebut dan dia belajar dan akhirnya dia menjadi seorang ahli di bidangnya. Itulah. Jadi Bapak lakukan juga di sini sesuai dengan materi apa tadi, pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini jelas bahwa dengan pendidikan kita akan bisa menghindari korupsi dan kita akan mengerti apa sih yang diakibatkan oleh korupsi tersebut. Karena apa? Kebiasaan kita untuk melalaikan waktu yang tadi dibuang percuma dan diselewengkan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya, harusnya belajar, tapi dia main. Pada satu saat nanti dia katakan memegang satu posisi baik di pekerjaan atau di pemerintahan, Bapak yakin dia akan menyepelekan semua aspek dan mungkin saja dia akan menyeleweng atau menggelapkan uang, katakan, untuk dipergunakan untuk dirinya sendiri ataupun untuk kelompok. Maka dari itu Bapak harapkan kalian harus betul-betul mengerti bahwa apa tadi, korupsi adalah sangat-sangat merusak dan merupakan perbuatan buruk. Jangan sampai korupsi menjadi biasa di dalam kehidupan kita. Jelas kehidupan kita akan rusak katanya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan yang singkat ini, yang tidak secara mendetail, yang hanya memberikan contoh-contoh yang simpel, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh kalian dan bisa diwujudkan dalam setiap tindakan kalian sebagai siswa di sekolah ini. Yang artinya bahwa kalian mempunyai satu tanggung jawab, bukan hanya untuk kalian sendiri, tetapi untuk masyarakat, untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Di mana jika kalian secara terus-menerus melakukan keburukan, kerusakan, bagaimana terbentuk pribadi yang baik di dalam diri kalian, dan bagaimana keluarga kalian, dan bagaimana lingkungan kalian. Terus bagaimana juga nantinya bangsa ini jika semua warga negaranya itu berperilaku atau berperilaku dosa. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian, dan mudah-mudahan ini semua bisa membuat kalian lebih baik dari sebelumnya. Dan jelas bahwa satu, kalian belajar dan menuntut ilmu bukan hanya untuk mencari jasa, tetapi itu merupakan satu kewajiban yang terus harus dikembangkan di kalian menjadi satu kemampuan atau keterampilan yang terbentuk di dalam jiwa kalian. Mungkin itu saja dari Bapak, dan mudah-mudahan nanti pada saat kita bisa bertatap muka bisa lebih efektif lagi. Satu kata dari
Bapak, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.